Hai, ketemu lagi ya di channel ini tentunya ya, di Pumps YB ya, yang membahas mengenai bagaimana sih mendapatkan cuan ya, bagaimana mendapatkan cuan dari aplikasi internet ataupun dari internet ataupun pokoknya yang berbasis dengan internet ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tentang dropship. Nah, di video saya sebelumnya sih sudah pernah ada yang sudah pernah membahas mengenai dropship ya. Nah, cuman saya tidak perpanjang. Nah, kenapa saya tidak perpanjang? Karena udah keburu tertimpa sama yang namanya bisnis aplikasi penghasil uang yang saya jalankan sebelumnya ya. Nah, untuk saat ini untuk aplikasi itu tidak saya jalankan kembali ya. Kenapa saya tidak menjalankan kembali? Ya karena emang ini ya teman-teman ya, emang kita sudah tahu endingnya, oke ya, sudah tahu endingnya bagaimana itu ke depannya seperti apa, dan endingnya emang bakalan ditinggal kabur ya. Jadi emang seperti itu endingnya. Nah, ada itu dari, nah yang pernah saya pakai ada beberapa itu ya, ada di video saya sebelumnya ya. Jadi coba di scroll video-video saya sebelumnya, di situ ada beberapa aplikasi-aplikasi penghasil cuan. Tapi itu ya, saya ingatkan kembali, tapi itu sudah tidak aktif lagi ya. Jadi makanya saya mencoba mencari kembali bisnis-bisnis apa yang bisa menghasilkan cuan ya. Nah, setelah saya perdalam ya, setelah saya perdalam ya tentang masalah dropship. Nah, sebelum ke sana, oke, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman ya, supaya informasi ini bisa bermanfaat kepada orang lain ya. Jika buat teman-teman nggak bermanfaat, kemungkinan kepada orang lain bisa bermanfaat ya. Bisa jadi bisnis ini tidak cocok untuk Anda, tetapi ke orang lain bisa cocok. Nah, begitu juga kita pada saat pemakaian sabun ataupun segala macam, di kita mungkin nggak cocok di orang lain nggak cocok, di kita cocok, di orang lain nggak cocok, dan di kita nggak cocok, di orang lain cocok. Oke, jangan lupa subscribe video ini ya, bagikan dan like video ini supaya saya bisa mencari peluang-peluang cuan ke depannya. Oke. Langsung saja. Nah, yang saya bahas ya, oke, yang saya bahas di sini. Nah, di sini di sini ya teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Nah, di sini saya buka ya aplikasi HP saya ya, yang menurut saya ada peluang bisnisnya ya. Nah, apa aja itu teman-teman ya? Apa aja? Nah, coba kita lihat ya. Di sini tampilan depan saya. Nah, ada ini yang namanya aplikasi yang pernah saya gunakan ya, tapi yang udah sekarang tidak aktif ya. Ada itu Like, ada itu JD Union, ada Good Earn, dan ada beberapa lagi kemarin yang saya pakai, dan ini sudah tidak aktif lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada di YouTube saya, itu sudah tidak aktif lagi, dan ininya sudah tidak bisa dibuka kembali ya. Nah, kemudian saya tekankan kembali untuk yang membahas mengenai aplikasi-aplikasi seperti ini, jangan lagi ya teman-teman, jangan lagi ya, saya sendiri ya, karena kita sudah tahu rule-nya ya, dari A sampai Z-nya kita udah tahu, karena kita sudah pernah bermain di sini. Nah, coba kita buka nih, JD Union-nya sudah tidak bisa terbuka ya, oke. Kemudian ininya Like app-nya juga sudah tidak bisa terbuka ya teman-teman ya. Nah, kemudian di Good Earn juga seperti itu, dia bisa terbuka tapi tidak bakalan bisa login ya. Oke. Nah, kemudian ya teman-teman ya, kemudian saya tertarik ya. Kenapa saya tertarik ya ke masalah bisnis dropship ya? Kenapa saya tertarik? Karena menurut saya ya tinggal ke ini kita ya, tinggal keahlian kita, kelihayan kita membaca strategi, membaca masalah ekonomi, membaca bisnis itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini saya install ada beberapa marketplace ya, marketplace. Ada ini yang namanya AliExpress, oke. Ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia, ada Alibaba,
ada JD.ID, bukan JD Union ya, JD.ID, oke. Kemudian ada blibli.com, ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan ada, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, ini Blibli seller app, seller center Lazada, kemudian Tokopedia center. Oke, nah aplikasi itu, jadi dia berbeda dengan aplikasi, jadi aplikasi si penjual sama si pembeli itu beda ya teman-teman ya. Jadi perlu dipahamin ya, perlu dipahamin. Jadi ada yang disatuin ya, kayak dia seperti Shopee itu disatuin antara yang jual sama yang beli. Nah kalau yang dibeli itu maksudnya itu kita sebagai pembeli ya, sebagai pembeli, dan kita sebagai penyuplai barang untuk dibeli orang, kalau itu sebagai penjual. Nah kalau di Shopee itu disatuin teman-teman ya. Nah disatuin, kita buka tokonya itu disatuin di satu aplikasi. Nah beda dengan Tokopedia, itu dibedain, dipisah. Nah begitu juga di Lazada dan blibli.com. Nah yang disatuin itu ada Shopee, ada yang namanya Lazada. Nah, coba kita buka nih ya, Tokopedia. Nah, coba kita buka. Nah, di sini ada ribuan barang ya. Apapun barang yang akan kita cari ada ya. Seperti mikrofon clip on, ada semua. Jadi, contoh ya, kita cari barang apa yang kita pengen cari. Contoh, kita cari coba helm ya. Kita cari coba helm. Nah, ini saya jelaskan secara singkatnya saja dulu. Nanti tinggal request di komentar aja ya, apa yang mau dibahas selanjutnya. Nah, ini kita lihat helm nih. Harganya 147.099 ya. Nah, coba kita lihat di Shopee ya. Nah, coba kita lihat di Shopee seperti apa. Nah, cuma ya kita harus mencari pembanding biar teman-teman bisa percaya bahwa ini bisa menghasilkan ya dari dropship ini. Nah, kita harus mencari barang yang sama. Jadi bisa kita cari istilahnya, jadi untuk pembanding ya. Ini bukan, jadi apa aja sebenarnya yang bisa teman-teman jual ya dari marketplace ini ke sini. Cuman harus kita cari perbandingannya ya teman-teman ya. Contoh kita cari misalnya helm yang sama. Jadi kita bisa tahu kita punya untung apa enggak gitu ya. Jadi jangan kita main tekan harga sesuka hati kita, sementara itu udah di atas rata-rata ya. Oke. Nah, coba kita cari helm 2 kaca ya. Nih kita cari barang yang sama ya. Nah, ini helm motor SNI BXS original 2 kaca. Harganya 120.000 teman-teman ya. Dan udah laku 5,3.000 piece. Bayangin teman-teman. Nah, coba kita lihat di ini ya, di Tokopedia. Harganya 113.000. Ada selisih 7.000 ya teman-teman. Nah, sama persis ya teman-teman. Sama. Gambarnya sama ya teman-teman. Nah, dari sinilah kita ngambil selisih harga itu yang dinamakan dropship. Jadi kita nggak harus stok barang, kita hanya cuma mengambil untungnya saja ya teman-teman ya. Nah, oke, di sini oke teman-teman ya. Nah, coba kita buka ke kalkulator ya. Berapa sih keuntungannya ya? Berapa keuntungannya? Ini ada strateginya ya. Jadi bukan serta-merta langsung 1.000 ya. Nanti bukan. Nah, berarti 5,3 itu berarti 5.300 ya. Dikali berapa tadi? Nah, harganya tadi di Shopee itu 120.000 ya. 120.000. Nah, kemudian harganya di Tokopedia itu 113, berarti ada selisih 7.000 teman-teman ya. 7.000. Nah, dikali 7.000 aja, 5.300 dikali 7.000. Hasilnya berapa teman-teman? Fantastis ya, fantastis. Jadi yang membuat toko di Shopee tadi udah mendapatkan 37.100.000. Wow. Nah, tapi itu teman-teman ya, ada beberapa hal yang dipertimbangkan atau strategi-strategi mengapa atau kenapa bisa menjadi penjualannya naik. Ada beberapa strategi-strategi dan tips-tipsnya, itu nanti akan saya bahas di video-video saya selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, udah jelas ya, barangnya sama persis ya, 120 sama 113.000. Nah, ini cuman hadiah masker doang teman-teman. Nah, di Tokopedia-nya enggak. Nah, taruhlah untuk beli masker itu Rp1.000 ya. Kita masih untung banyak dong teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, jadi cari peluang itu teman-teman, cari peluang itu dimanapun ada peluang itu. Jadi sebenarnya ya, kita nggak harus kerja keras, macul segala macam, nggak.
Jadi kita cuma hanya bermain di jari saja ya. Jangan gunakan jari Anda untuk bermain game yang menurut saya nggak kurang menghasilkan ya. Ada sih sebenarnya yang menghasilkan, tapi lebih ini ya, marketplace ini ya lebih enak sih menurut saya. Nah, yang saya pakai AliExpress. AliExpress itu untuk apa? Untuk mengambil barang dari luar negeri, teman-teman, untuk kita jual di toko kita nantinya. Oke, Alibaba juga seperti itu. Jadi kita tinggal tukar-tukar aja, teman-teman. Jadi kita tinggal survei harga di mana yang paling murah itu nanti. Jadi tinggal feedback aja, teman-teman. Jadi misalnya di Shopee murah, nah berarti kita pajang di Tokopedia. Jika kita di Tokopedia murah, kita pajang di Lazada dan seperti itu. Jadi dia berputar ya, teman-teman, circle. Jadi saling mengisi ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya, di sini juga saya saranin, bukan saranin sih. Jadi yang menurut saya agak bagus sih prospeknya itu, ada yang namanya aplikasi yang menurut saya ada aplikasi cuannya ya. Jadi terserah teman-teman. Nah, ada Ajaib, ada Aspenco, ada Kontributor, ada Amarta. Nah, Ajaib itu aplikasi saham ya, reksadana dan saham. Itu mudah ya, cuman investasi 10.000. Kemudian ada Aspenco itu untuk mengekspor. Nah, Kontributor itu jual foto, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang rajin foto atau segala macam itu bisa dimanfaatin dijual. Nanti hitungannya $, bayar pakai PayPal. Oke. Nanti orang akan beli ini kita. Nah, kembali kita lagi ke marketplace-nya, teman-teman. Marketplace-nya ya. Kita kembali ke marketplace itu. Nah, di situ sangat-sangat banyak peluang ya, teman-teman ya. Sangat-sangat banyak peluang. Jadi jangan takut bersaing. Oh, udah banyak yang jual segala macam. No ya. Kita harus analisa ya. Kita harus analisa mana yang. Nah, ada aplikasi-aplikasi yang untuk mendukung penjualan itu. Jadi kita perkenalkan nanti melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Instagram. Coba kita buka ya TikToknya ya, teman-teman ya. Nah, di sini itu bukan untuk tahapan ekspresi lagi ya. Jadi untuk dagang dimanfaatkan orang. Kenapa? Karena orang banyak menggunakan TikTok ini. Jadi peluang. Jadi ketika di scroll itu pada muncul ya, teman-teman, pada muncul. Oh ternyata ini. Nah, peluangnya jadi ada, teman-teman ya. Oke, jadi ada peluangnya untuk dilihat orang toko kita. Jadi, nah itu salah satu strateginya, teman-teman. Untuk strategi selanjutnya nanti di video saya selanjutnya ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita buka ya, teman-teman ya. Nah, sosmed inilah yang andalan kita. Jadi strategi keduanya nanti akan saya kasih tahu kembali bagaimana toko itu bisa ada pembeli. Mungkin ketika buka toko belum ada yang beli. Oke, belum ada yang beli. Nah, kita nanti akan kasih tahu strateginya, dan sembari saya mencari ilmu kepada teman-teman yang lain sudah terlebih dahulu menjalankan bisnis ini. Jadi mungkin di YouTube teman-teman yang lain ya, mungkin di YouTube teman-teman yang lain ada yang nggak begitu jelas ya, teman-teman. Mungkin dengan penjelasan saya mungkin bisa nanti jelas ya. Hal seperti itu juga kalau misalnya dari informasi dari saya kurang jelas, bisa nanti lihat dari YouTube teman-teman yang lain. Oke. Tapi buat teman-teman ya, tips yang saya kasih tahu untuk di tahun 2021 ini ya, dropship, saya rekomendasikan dropship selisih harga. Itu dia masih mengambil untung 7.000 tadi ya. Kalau kita bayangkan kita menjual, nah perlu saya kasih tahu, teman-teman, untung dari marketplace itu, untung dari harga yang di up itu biasanya itu bisa sampai 30%, ada yang 20%. Nah, ada hitung-hitungannya nanti, teman-teman. Jadi misalnya kita udah ngambil nih ya, udah ngambil dari Tokopedia sekian. Nah, ternyata ini harus bayar ongkir ya. Nah, di sini ternyata jauh yang beli di toko kita. Nah, itu kita harus ada perhitungannya. Makanya jadi jangan sembarangan, biar cepat laku ya, biar cepat laku. Misalnya nih di Tokopedia misalnya harganya 5.000. Nah, terus teman-teman nekat ya, ngambil 200 perak aja ya di yang penting lancar gitu ya, ngambil 200 perak aja di Shopee, saya jual di toko saya gitu ya. No, jangan, karena nanti bisa ada biaya penanganan, biaya
ongkos kirim, selisih ongkos kirim. Jadi misalnya oke, mungkin di toko kita nanti ada yang namanya program ongkos kirim gratis, dan itu maksimal biasanya 10.000. Nah, kalau misalnya yang order itu 16.000, berarti 6.000-nya kita harus nombok dong ya. Ya, oke. Jadi karena apa ya? Karena yang kita masukkan itu alamat kita ya, bukan alamat yang si penjual itu. Jadi bisa jadi supplier yang kita peroleh itu alamatnya misalnya di pulau di luar Pulau Jawa gitu, bisa di Kalimantan atau segala macam. Jadi itu harus benar-benar kita perhitungkan. Nah, itu nanti yang saya kasih tahu riset-risetannya seperti apa ya, untuk menghasilkan produk-produk yang emang dicari orang, kata kuncinya seperti apa, dan bagaimana cara menjalankan ini. Oke, mungkin itu nanti di part 2-nya ya, mungkin di video setelah ini ya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan ikutin video ini biar kita sama-sama sukses teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe video ini, bagikan video ini, dan like dan tekan tombol loncengnya ya. Bye bye.